I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, you know. Every word, so as long as I live, you look so beautiful in life. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in life. Tonight. You look so beautiful in white. Yeah. So beautiful in white. If your daughter is what our future holds. Halo semua, semangat pagi. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all too. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. Halo, selamat datang di Facebook Live MDRT Indonesia. Halo, selamat pagi, sahabat MDRT Indonesia. Waktunya udah mulai ya, jam 4 ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara FB Live MDRT Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dedi Setio. Saya merupakan bagian dari Komite MDRT Indonesia. Saya telah menjadi member MDRT selama 7 tahun terakhir dengan kualifikasi 3 kali Code of the Table. Puji Tuhan, di awal bulan Mei kemarin, saya telah mencapai kualifikasi MDRT saya yang ke-8. Dan bagi teman-teman yang belum mencapai kualifikasi member MDRT, ada kabar baik loh. Minggu yang lalu datang dari MDRT HQ. Kabar baiknya adalah dikarenakan pandemi COVID-19,
kualifikasi member MDRT mengalami penyesuaian hingga 22,2% dari 583 juta sekian menjadi 400. COVID-19 menjadi pandemik global. Dan sejak itu pula kita dianjurkan untuk bekerja di rumah saja. Jadi mari kita samakan persepsi kita, yaitu kondisi saya saat ini dengan teman-teman semua sama, bukan? Kita harus mulai belajar segala sesuatunya dengan cara virtual. Dan ke depannya, kita semua akan mulai terbiasa dengan cara bekerja yang seperti sekarang ini. Melakukan segala sesuatu dari rumah, mulai dari menelepon nasabah, hingga bertatap muka melalui aplikasi yang sudah tersedia. Tapi, apakah selama 3 bulan ini, teman-teman sudah mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan Anda? Jika sudah, berarti Anda sudah mencapai kualifikasi MDRT member Anda di tahun ini. Tapi jika belum, saya akan membagikan apa yang menjadi moto saya dalam mencapai kualifikasi MDRT member di setiap tahunnya. Teman-teman, moto saya adalah always perfect. Kata perfect bisa diartikan sempurna, meskipun kesempurnaan sebenarnya milik Tuhan. Tapi saya percaya, kata perfect adalah kata yang sempurna karena terdiri dari 7 huruf yang menjadi pedoman saya selama ini. Oke, mari kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf P, yaitu pray first and be grateful. Mengapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Setiap hari dan tidak lupa untuk mengucap syukur. Karena dengan berdoa dan mengucap syukur, kita dapat menjalani kehidupan kita setiap harinya dengan penuh keajaiban. Teman-teman, masih banyak orang yang tidak seperti kita, dapat bangun setiap hari, bertemu dengan keluarga, dan menghirup udara segar dengan gratis. Berapa banyak yang di sana yang harus hidup dengan bantuan tabung oksigen dan tidak dapat bertemu dengan keluarganya karena harus diisolasi di rumah sakit. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, banyak yang tidak bisa bersama lagi akibat tingkat kematian yang cukup besar melanda penduduk di seluruh dunia. Saya ingin membagikan kehidupan saya sekarang ini dengan teman-teman semua. Siapa yang setuju dengan saya bahwa rumah kita adalah istana kita? Setuju kan teman-teman? Seberapa buruknya rumah kita, tetap saja rumah kita adalah tempat di mana kita dapat beristirahat dengan tenang dan berkumpul bersama keluarga. Itu juga berlaku terhadap saya. Selama ini saya merasakan hal tersebut. Tetapi ketika di pertengahan tahun lalu, tetangga sebelah saya persis meminta izin bahwa mereka ingin merombak total rumahnya dan membangun ulang rumahnya. Saya dan keluarga saya mulai merasakan stres tingkat tinggi. Karena setiap harinya tidak akan tenang seperti dulu lagi. Tetapi jika kita tetap berpikir positif, walaupun banyak nasabah saya bercerita kepada saya bagaimana pusingnya mereka jika ada tetangganya yang merenovasi rumah. Dan ini bukan renovasi, tetapi membangun ulang rumah. Dan kenyataannya memang benar, teman-teman. Mulai dari akhir tahun yang lalu, setiap hari, dari pagi hingga sore hari,
Dentuman silih berganti, tembok rumah saya bergetar, dan saya mulai menyadari bahwa saya sekarang tinggal di dalam lingkungan proyek yang suaranya luar biasa. Saya berharap seiring waktu berjalan, mulai dari tahap merobohkan bangunan, membuat fondasi, hingga sekarang mulai naik ke atas, akan mulai berkurang hari demi hari. Ternyata perkiraan saya meleset, teman-teman. Suara yang terdengar tetap keras dan tidak berkurang secara signifikan. Bayangkan, teman-teman, pada saat sebelum pandemik COVID-19 ini terjadi, jika saya tidak tahan, saya akan ke kantor saja setiap pagi. Tetapi, sekarang saya tidak bisa melakukannya, karena saya harus bekerja di rumah dengan kondisi seperti ini. Untungnya pada saat sesi ini berlangsung, tidak terdengar suara apapun kan teman-teman? Karena secara khusus, saya meminta mereka untuk berhenti bekerja selama 2 jam. Dan sudah saya ajukan dari seminggu yang lalu. Sehingga mereka pasti menyanggupi permintaan saya. Teman-teman, setiap orang pasti punya masalah. Jika tidak punya masalah, berarti orang tersebut sudah meninggalkan dunia ini. Karena sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Begitu pula dengan saya yang mempunyai permasalahan yang menurut saya sangat berat. Dan mungkin saya merasa saya sekarang berada di level terendah dalam hidup saya. Tetapi teman-teman ketahuilah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Meskipun saya merasa begitu, saya tetap bersyukur karena saya masih bisa berada di sini untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, tetap selalu berdoa dan mengucap syukur setiap hari apapun yang terjadi. Oke, huruf yang kedua adalah I, yaitu educate yourself to inspire your clients. Mengapa harus mengedukasi diri kita sendiri? Karena kita adalah perencana keuangan yang memberi masukan kepada nasabah kita. Jika kita tidak menguasai product knowledge, bagaimana kita bisa menjelaskannya dengan baik dan benar? Apakah kita harus menunda jawaban? Untuk nasabah yang sedang serius bertanya, bekali diri Anda dengan jawaban-jawaban yang memuaskan nasabah Anda. Jika kadang jawaban itu pahit, kita harus tetap mengatakannya. Karena kejujuran sangatlah penting dalam bisnis asuransi. Teman-teman pasti tahu cermin dong? Cermin tidak pernah berbohong. Karena cermin menunjukkan apa yang kita lakukan secara real time. Apakah yang dilihat nasabah Anda ketika Anda berbicara dapat Anda saksikan ketika Anda berbicara di depan cermin? Oleh karena itu, biasakanlah berbicara di depan cermin untuk melihat adakah yang perlu diperbaiki dari cara berbicara Anda. Oke? Nah, jika Anda punya teman, satu tim, biasakanlah berlatih dengan cara role play. Karena masing-masing dari kita dapat memberi dan menerima masukan secara jujur. Dengan disertai alasan yang dapat diterima. Selain itu, kita juga dapat mengisi diri kita dengan ide-ide penjualan walaupun tidak selalu digunakan, dan belajar cara memahami apa yang dibutuhkan klien kita, bukan apa yang perlu saya berikan kepada mereka. Dengan mengedukasi diri kita setiap saat, kita dapat menginspirasi mereka akan pentingnya proteksi kehidupan bagi diri mereka sendiri dan juga keluarganya. Huruf yang ketiga adalah R, yaitu run your activity correctly. Mengapa kita harus melakukan aktivitas kita dengan benar?
Tidak ada keberhasilan tanpa aktivitas, teman-teman. Banyak dari kita sudah membuat jadwal aktivitas dengan baik untuk keesokan harinya, mulai dari menelpon calon nasabah hingga membuat janji temu virtual dengan mereka. Tetapi pada kenyataannya, banyak hal yang membuat aktivitas kita terganggu, dan kita tidak menyadari bahwa kita telah menunda aktivitas yang seharusnya dilakukan pada hari itu. Cara mengatasinya adalah membuat waktu istirahat di antara aktivitas yang sudah direncanakan, sehingga hal-hal yang di luar dugaan dapat dikerjakan pada waktu tersebut. Aktivitas adalah pondasi dari kita dalam melakukan prospek. Hasilnya seperti apa? Tergantung dari aktivitas yang kita lakukan. Prinsip the law of large number membuktikan adanya rasio penjualan yang baik jika disertai aktivitas yang banyak dan berkualitas. Dibutuhkan manajemen waktu dan komitmen dalam hal ini agar setiap aktivitas kita dapat berjalan dengan tuntas dan baik. Semoga hal yang ketiga ini dapat kita jalankan sesuai dengan waktunya setiap hari. Huruf yang keempat adalah F. F itu adalah focus on the process, not only the target. Setiap dari kita pada awal tahun sudah membuat target untuk tahun ini. Ingin mencapai apa dan mau kemana. Jika kita fokus pada tujuan saja, pada saat kita tidak berhasil menjual polis, maka kita akan merasa sangat kecewa. Tetapi jika kita melihat prosesnya dari bertemu klien, membina relasi, membangun kepercayaan, maka semuanya akan indah pada waktunya. Saya sharing sedikit mengenai MDRT annual meeting saya yang pertama. Tujuan saya waktu itu pergi ke Amerika untuk mendapatkan banyak ide-ide penjualan yang akan saya pakai pada saat pulang saya nanti ke Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi, saya menghadiri semua acara hingga selesai. Berusaha mendapatkan sebanyak mungkin ide-ide penjualan tersebut. Saya tidak sadar bahwa sebenarnya kita hadir di sana untuk lebih dari sekedar mendapatkan hal tersebut. Banyak hal yang lebih penting di sana, tetapi saya melewatkannya. Dan setelah saya pulang ke Indonesia, saya baru sadar bahwa ide-ide tersebut masih mentah dan harus lebih didalami lagi agar dapat cocok digunakan di Indonesia. Teman-teman, yang terpenting sebenarnya adalah konsep manusia seutuhnya dari MDRT, sehingga kita menjadi lebih bernilai di mata nasabah kita dibandingkan dengan yang lain. Ide-ide penjualan dapat dipakai siapa saja, tetapi proses penjualan yang kita lakukan tidak akan bisa sama. Dan percaya atau tidak, keberhasilan akan datang dengan sendirinya pada saat kita menghargai proses tersebut. Jadi, lihatlah proses tersebut sebagai suatu keindahan, bukan menjadi sebuah beban yang harus kita jalani untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Huruf yang kelima adalah I, yaitu evaluate your achievement to make you the best. Apakah evaluasi itu penting, teman-teman? Banyak dari kita yang jarang, bahkan tidak pernah mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan selama seminggu terakhir, atau bahkan sebulan terakhir. Tanpa evaluasi, kita tidak akan tahu apa yang harus diperbaiki, sehingga kita selalu mengulangi kesalahan yang sama. Untuk mengevaluasi sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara.
Cara pertama yaitu dengan mengingat apa saja yang Anda sudah katakan kepada nasabah Anda dan apa yang mereka katakan kepada Anda. Lalu ambil kesimpulannya. Atau dengan cara yang kedua, yaitu menanyakan langsung kepada nasabah Anda apa yang membuat mereka mengambil polis ataupun tidak mengambil polis dari Anda. Experience is the best teacher. Dengan pengalaman yang sudah terjadi, Anda dapat belajar dari masa yang lalu untuk memperbaikinya menjadi yang terbaik di masa yang akan datang. Huruf yang keenam adalah C, yaitu connecting your clients with your service to get more referral. Pada saat kita menjual polis kepada mereka, itu bukan akhir dari suatu proses, melainkan awal dari proses yang lebih besar, yaitu bagaimana melihat nasabah Anda seperti diri Anda sendiri. Apa yang tidak Anda inginkan, jangan pernah diberikan kepada nasabah Anda. Dan yang terpenting, bagaimana melayani nasabah Anda dengan hati. Banyak agen merasa terbebani jika harus mengurus klaim nasabah yang bolak-balik masuk rumah sakit. Oleh karena itu, saya tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk tidak usah menjadi agen asuransi, tetapi jualah produk lain selain produk kesehatan. Jika Anda tidak terpanggil untuk melayani terus-menerus, seiring dengan waktu, jika Anda sudah siap mengupgrade diri Anda, barulah Anda menjual produk tersebut. Jika Anda melakukannya tanpa beban dan dengan hati yang sukacita, maka Anda akan mendapatkan referensi yang luar biasa banyaknya. Dan itu tentunya didapat dari nasabah Anda yang telah Anda lakukan servis yang sangat baik. Huruf yang ketujuh atau yang terakhir adalah T, yaitu take it for granted and no excuse. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha Anda, teman-teman. Pada akhirnya, apa yang dicapai itu adalah yang terbaik bagi Anda. Terima saja dan tidak perlu mencari alasan apapun. Jika tercapai, maka Anda layak mendapatkannya. Jika belum tercapai, anggaplah ini sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda dan melihat ke depannya sebagai sebuah tantangan yang baru, sehingga Anda akan lebih bersemangat untuk mencapainya. Oke, mari saya ulang dari yang pertama, yaitu always pray first and be grateful. Teman-teman, jangan lupa setiap hari berdoa terlebih dahulu dan tidak lupa untuk mengucap syukur. Yang kedua, always educate yourself to inspire your clients. Jangan lupa harus mengedukasi diri Anda sendiri untuk menginspirasi nasabah Anda. Yang ketiga, always run your activity correctly. Jangan lupa lakukan aktivitas Anda dengan benar dan tepat. Yang keempat, always focus on the process, not only the target. Jadi teman-teman, benar-benar hargai proses itu sebagai suatu keindahan, bukan hanya mengejar target saja. Yang kelima, always evaluate your achievement to make you the best. Selalu mengevaluasi setiap aktivitas dan pencapaian Anda, supaya Anda makin lebih baik dan akhirnya menjadi yang terbaik. Yang keenam, always connecting your clients with your service to get more referral. Anda tidak akan mendapatkan referensi jika Anda tidak melakukannya dimulai dengan servis. Connect-lah dengan nasabah-nasabah Anda. Lakukan servis Anda, mengurus klaim dengan hati yang sukacita. Saya yakin referensi akan segera datang kepada Anda. Dan yang terakhir, always take it for granted and no excuse.
terima saja hasilnya di akhir tahun seperti apa, karena itulah hasil yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Dan tidak mencari alasan untuk pembenaran Anda. Moto Always Perfect ini yang saya jalankan dalam 3 tahun terakhir, sehingga saya berhasil mencapai kualifikasi Code of the Table saya selama 3 tahun berturut-turut. Saya yakin dan percaya, jika Anda mengaplikasikan pedoman ini di dalam hidup Anda sudah berada di area MDRT, dan meletakkan satu kaki Anda di area COT. Dan bukan tidak mungkin, Anda akan menggapai TOT di masa yang akan datang. Semoga sharing saya ini bermanfaat ya teman-teman semua. Waktu sesi sharing saya sudah habis, mari kita beralih ke sesi tanya-jawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Teman-teman, jangan lupa, kadang-kadang kita melihat segala sesuatunya itu harus dengan ide, sales idea. Saya kadang-kadang bilang kepada nasabah saya bahwa hidup kita adalah suatu proses. Pada saat kita kecil dan beranjak dewasa, kita hidup untuk diri kita sendiri. Pada saat kita menikah, kita mulai hidup untuk pasangan kita. Dan pada saat kita mempunyai anak, kita hidup untuk anak kita. Dan selanjutnya, saat kita menjadi orang tua dan mempunyai cucu, kita hidup untuk cucu kita. Dan setelah itu proses kehidupan selesai. Dan kita kembali ke atas. Tapi bagaimana perencanaan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah kita ingin menjadi orang yang tidak diingat, atau selalu diingat karena telah menyisihkan sebagian besar dari asetnya untuk yang ditinggalkan? Itu semua pilihan, teman-teman semua. Makanya banyak nasabah, mereka mulai terbuka mindset-nya untuk mengambil benefit jiwa maupun kesehatan, agar tidak merugikan anggota keluarganya. Oke, kita lihat ya. Oke. Bagaimana menjaga momentum untuk tetap high activity? Ya, sesuai dengan huruf yang ketiga, run your activity correctly. Ya, kita harus menjaga semuanya, merencanakannya dari sebelum, dari kemarin untuk hari ini. Ya, jika teman-teman barusan merencanakannya di pagi hari untuk aktivitas dalam satu hari, tidak akan maksimal. Jadi teman-teman buat perencanaannya malam sebelum teman-teman beristirahat, teman-teman membuat aktivitas untuk keesokan harinya. Kalau perlu, buat suatu agenda yang sudah ada jam-jamnya. Jadi, teman-teman sudah tahu
Aktivitas ini plotnya taruh di mana, aktivitas ini plotnya taruh di mana. Jadi dengan begitu, aktivitas yang sudah direncanakan tidak akan terganggu. Dan jangan lupa, berikan waktu senggang, waktu istirahat, agar aktivitas-aktivitas yang tidak terduga yang datang pada saat itu bisa diselesaikan juga dengan baik. Jadi, perencanaan aktivitas dalam satu hari itu akan maksimal dan kita tetap bisa menjaga momentum tersebut. Oke, terima kasih Kennedy. Berikutnya adalah dari Cimari. Apa tips produktif work from home selama ini? Selama ini saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa hidup kita harus selalu produktif. Kita beraktivitas seperti ke kantor sebelum pandemi itu berlangsung. Nah, itu adalah produktivitas kita. Begitu juga pada saat kita di work from home, kita harus benar-benar menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan sebelum pandemi. Dengan cara setiap hari memakai pakaian kantor. Sebenarnya itu sama. Karena apa? Karena kita juga melakukan sebuah aktivitas, tapi tempatnya hanya berbeda. Jadi teman-teman, usahakan dibuat satu kamar di rumah khusus untuk mengerjakan semua aktivitas kantor. Karena ya, dengan seperti itu Anda sudah beraktivitas dan berproduktivitas. Kata produktivitas bukan berarti kita harus closing. Banyak orang mengartikan produktif itu adalah closing. Bagi saya, produktivitas adalah melakukan aktivitas semuanya dengan maksimal. Masalah closing atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah melakukan prosesnya. Makasih Cimari. Dan yang ketiga dengan Saudari Dike. Bagaimana cara efektif untuk memberikan inspirasi kepada klien kita? Teman-teman, kita akan memberikan inspirasi kepada nasabah kita jika kita mengedukasi diri kita. Jika teman-teman punya sales idea, gunakanlah sales idea yang berhubungan dengan nasabah tersebut. Misalkan, saya punya satu calon nasabah. Dia itu mempunyai aset yang banyak, sehingga dia berkata kepada saya, "Dedi, saya tidak perlu asuransi karena aset saya banyak. Semuanya ada di dalam brankas." Terus saya katakan kepada nasabah saya, Ibu menaruh semuanya di dalam brankas. Betul kan? Iya, betul. Kenapa? Karena brankas itu penting bagi saya. Lalu saya katakan kepada nasabah tersebut, bayangkan jika Ibu adalah brankas di dalam keluarga Anda. Anda pasti akan terus menjaganya. Dan Ibu adalah brankas tersebut. Jika Ibu nanti akan meninggalkan dunia ini, apa yang akan terjadi di keluarga ini tanpa ada brankas tersebut? Nah, beliau langsung berpikir, oh iya, saya sama pentingnya dengan brankas tersebut. Oke, kalau begitu, berapa yang seharusnya saya ambil untuk menilai diri saya? Yang bisa menilai diri Anda adalah Ibu sendiri. Seberapa banyak aset yang ada di brankas itu adalah nilai jual Anda. Karena uang pertanggungan sama dengan aset. Akhirnya dia mengajukan di tempat saya 70 miliar uang pertanggungan. Ya, teman-teman. Oke, lanjut. Bagaimana strategi untuk tetap bisa fokus di masa pandemi? Oke, ya, dengan Wisma,
Oke, strateginya tetap sama. Kita lakukan moto always perfect. Karena always perfect ini adalah moto yang bisa dilakukan sebelum pandemi maupun pandemi. Hanya berbeda dengan bertemu dengan klien secara real time, berubah menjadi bertemu klien dengan cara virtual. Segala sesuatunya akan berjalan seperti biasa jika kita berasumsi bahwa ini sama saja. Kadang-kadang asumsi kita yang membuat perbedaan. Anggap aja ini seperti hal yang biasa. Hanya berbeda bekerja di luar dengan bekerja di dalam rumah. Saya yakin Anda pasti bisa. Oke, lanjut dengan Melanie. Strategi apa yang dilakukan hingga bisa mengulang COT sampai 3 kali? Oke, bagus pertanyaannya. Pada saat saya mencapai MDRT saya yang pertama, saya hanya berpikir bagaimana saya bisa MDRT saja. Tapi teman-teman, jika teman-teman datang ke annual meeting, teman-teman akan melihat suatu perbedaan. Jika kita di Indonesia, MDRT adalah sesuatu yang eksklusif. Tapi jika teman-teman datang ke acara MDRT annual meeting, teman-teman akan melihat MDRT dengan code of the table maupun dengan top of the table, perbedaannya sangat berbeda. Jadi, itulah salah satu yang membuat mengapa saya mau tetap untuk lebih baik lagi dari MDRT selama 4 tahun, dan naik ke COT selama 3 tahun, yang totalnya selama 7 tahun. Dan saya berharap tahun ini adalah tahun saya untuk mencapai top of the table. Jika saya bisa menjalankan motto always perfect ini dengan maksimal, saya yakin, apalagi dengan diturunkannya klasifikasi top of the table, itu lebih memudahkan saya untuk mencapai hal tersebut. Mari teman-teman, kita capai untuk lebih baik lagi. Yang dari MDRT, capai COT. Yang COT, capai top of the table. Ya, teman-teman? Oke, dengan Mbak Dia, dalam keadaan sulit, goal target tetap tercapai dan selalu menjadi yang terbaik. Gimana cara mengatasinya? Teman-teman, segala sesuatu dimulai dari pikiran. Jika teman-teman berpikir bahwa ini tidak bisa, itu juga tidak akan bisa. Tapi jika teman-teman berpikir, saya pasti bisa, otak akan menstimulasi kita untuk menjadi bisa. Jadi teman-teman, banyak dari kita memulai suatu perencanaan di awal tahun, bekerja keras selama 3 bulan. Setelah berjalan selama 3 bulan, kok targetnya tidak sesuai, sudah mulai excuse, menurunkan targetnya. Setelah berjalan lagi 3 bulan, setelah setengah tahun, kok nggak nyampe? Oke, saya akan turunkan lagi. Ujung-ujungnya, targetnya jauh dari pengharapan. Jadi teman-teman, belajar berpikir positif dan yakin, percaya, 1 bulan saja kita bisa mencapai MDRT. Jadi apalagi kita mempunyai 12 bulan. Kita masih punya waktu 6 bulan untuk bisa mencapai impian kita. Oke, makasih Mbak Dia. Dengan Siwan, bagaimana caranya bisa COT terus? Ya, Siwan, memang dari awal semuanya dari niat. Jika kita niat, seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya melihat MDRT dengan COT itu berbeda. COT punya privilege sendiri. Mungkin di annual meeting, teman-teman bisa menghadiri yang namanya sesi COT and TOT meeting. Itu yang MDRT tidak bisa ikut.
Jadi saya melihat, waduh, saya aja MDRT tidak bisa ikut COT maupun TOT meeting. Kalau begitu, saya harus suatu saat nanti bisa menghadiri COT dan TOT meeting. Nah, dari niat tersebut diaplikasikan kepada moto Always Perfect. Dan hasilnya, saya terus konstan di COT dan sudah menghadiri acara COT dan TOT meeting 2 kali. Di tahun 2019 dan di tahun 2018. Sayangnya di tahun 2020 ini annual meeting kita diubah ke virtual. Ya, saya berharap kita nanti ke depannya akan merasakan kembali pertemuan tahunan MDRT yang luar biasa. Betul, teman-teman? Oke, lanjut. Dengan Billy, bagaimana cara kita tetap konsisten dan fokus terhadap banyak gangguan? Seperti yang tadi saya katakan, Billy, saya mungkin bisa dibilang permasalahan saya paling berat menurut saya, ya kan ya. Tapi walaupun permasalahan saya sangat berat, tapi prinsip saya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tetap fokus dan percaya. Gangguan itu hanya sementara, tidak ada yang kekal. Jadi, kita walaupun punya banyak gangguan, kita tetap fokus pada tujuan. Ya, evaluasi lagi apa yang harus kita perbaiki. Pada saat nantinya kita bisa berbuat lebih baik lagi. Tenang saja, fokus dan Anda akan mencapainya. Oke, lanjut. Bagaimana cara Ko Deddy menginspirasi tim yang dipimpin supaya terus mau belajar dan upgrade diri? Teman-teman, kita harus belajar menjadi seorang role model. Di tim saya pun juga seperti itu. Ya, jika Anda ingin menunjukkan bahwa kalian harus capai sesuatu, Anda sendiri yang berbicara, Anda sendiri yang harus mencapainya terlebih dahulu. Bagaimana jika kita ingin menjadikan tim kita semua MDRT? Tentunya kita harus sendiri belajar mengedukasi diri kita untuk menjadi MDRT member terlebih dahulu. Jadi, tim yang dipimpin oleh kita mempunyai seorang role model yang bisa dia ambil sebagai panutan untuk mencapai MDRT. Jadi, jangankan tim itu dianggap sebagai suatu anggota, tetapi merupakan suatu tim. Dengan satu tim, ya sama-sama membantu, sama-sama memberikan masukan, dan niscaya saya percaya jika sama-sama fokus dan mau bekerja keras, tidak ada yang mustahil, semua bisa mencapai MDRT. Oke? Oke, dengan Movia. Oke, metode presentasi seperti apa yang lebih sering dipakai untuk meyakinkan prospek? Teman-teman, saya tadi ada bicara mengenai focus on your process, not only the target. Ya, itu sebenarnya berbicara kepada diri kita sendiri mengenai proses kita bertemu dengan klien. Teman-teman bisa menggunakan sales idea jika teman-teman barusan bertemu dengan nasabah, dengan calon nasabah. Tapi saya rata-rata, saya lebih banyak membangun kepercayaan kepada nasabah. Saya mungkin hampir tidak pernah menawarkan nasabah saya proteksi, melainkan mereka yang bertanya kepada saya. Karena saya dari awal bertemu dengan nasabah, bertemu dengan teman, itikadnya adalah untuk berteman, bukan untuk menawarkan asuransi. Nah, jika mereka memutuskan bahwa saatnya mereka mengambil asuransi, mereka dengan sendirinya akan menanyakan kepada saya. Jadi, teman-teman, sales idea itu perlu. Tapi,
menjaga relasi dan membangun kepercayaan nasabah jauh lebih penting. Nanti berjalannya dengan waktu, teman-teman akan merasakan perbedaan seperti yang tadi saya bilang. Sales idea bisa dipakai semua orang. Tapi proses penjualan yang dari kita sendiri, semuanya tidak akan bisa sama. Oke, makasih. Oke, ada lagi teman-teman, waktunya sudah mau habis, sekitar 3 menit lagi. Oke, kalau begitu, saya rasa cukup. Ya, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan antusiasme sahabat-sahabat MDRT. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Follow sosial media MDRT Indonesia untuk mendapatkan info-info paling update mengenai perkembangan MDRT. Sosial media yang kami miliki adalah Instagram MDRT Indonesia dan Facebook MDRT Indonesia Official Account. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube MDRT Indonesia. Please like, share, and comment ya teman-teman. Untuk pembicara selanjutnya pada hari Rabu minggu depan 17 Juni 2020 adalah saudara yang luar biasa, Johan Vanggara dengan kualifikasi 4 kali MDRT member. Jadi jangan lupa kembali lagi minggu depan hari Rabu sore jam 16 sampai 16.45. Saksikan terus FB Live MDRT Indonesia ya teman-teman. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam sukses, salam MDRT.